baiklah, hari ini saya Diantra S akan menjelaskan beberapa contoh dari sistem koloid. Nah, perlu diketahui dulu, di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu tentang larutan sejati, koloid, dan suspensi. Kita akan mengulang dulu materi. Di sini kalau larutan sejati adalah campuran antara solut dan pelarut. Solut itu adalah zat yang akan dilarutkan dengan pelarut, itu contohnya seperti air. Dia itu sifatnya homogen dan ketika dia dicampurkan tidak ada bedanya antara solut tersebut dan pelarut tadi. Nah, sedangkan kalau sistem koloid atau koloid adalah pencampuran antara solut dan pelarut. Nah, keduanya itu nanti ketika dicampurkan akan terjadi pengendapan secara perlahan. Dia itu seakan-akan menyatu, tapi sebenarnya dia itu terpisah karena solutnya itu berada dan tersebar di antara pelarut. Sedangkan suspensi adalah pencampuran heterogen antara solut dan pelarut yang tidak akan pernah menyatu. Nah, di sini saya akan mencontohkan contoh dari larutan sejati, koloid tadi, dan suspensi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi contoh dari larutan sejati. Ya, saya sudah menyediakan gula dan garam. Ini ada garam, ini adalah gula, ini adalah solut atau zat yang akan kita campurkan. Ini garam dan ini gula. Oke, ini adalah pelarutnya. Kita pakai air. Kita aduk sebentar. Ya, di sini baik gula maupun si garam ini ikut larut ke dalam air dan tidak akan terjadi pengendapan di antara keduanya. Apabila garam dan si gula ini larut secara sempurna, maka tidak akan ada lagi bedanya antara air dan gula, air dan garam. Yang ada hanyalah larutan garam atau larutan gula. Nih, sudah tidak ada lagi perbedaan keduanya. Selanjutnya di sini akan saya contohkan contoh dari koloid. Nah, di sini saya ada kopi. Selanjutnya di sini saya ada susu. Dan di sini saya ada hand body. Oke, di sini 3 bahan ini akan saya campurkan dengan pelarut. Untuk koloid kita memerlukan waktu yang lumayan cukup lama untuk melihat perbedaannya. Kalau kayak ini tidak akan nampak ini larutan sejati atau koloid karena dia masih menyatu. Nah, di koloid ini akan terjadi pengendapan namun secara perlahan karena antara zat atau solut tadi dan pelarut adalah suatu yang heterogen atau berbeda jenis. Ini akan kita diamkan selama 1 jam atau 2 jam hingga kita lihat perbedaannya. Ini saya diamkan dulu ya. Dan akan kita lihat menggunakan senter. Karena di koloid ini ada namanya gerak Brown sama efek Tyndall kayak itu. Kalau efek Tyndall itu bisa dilihat menggunakan senter, nanti akan nampak seperti ada sesuatu yang berjalan atau mengambang, butiran-butiran halusnya. Itu kita bisa melihatnya menggunakan senter, akan nampak sekali. Itu namanya efek Tyndall.
antara pelarut dan solutnya. Itu terjadi pemisahan. Sedangkan kalau gerak Brown tadi ya yang gerakan-gerakan dari si solut tadi dia akan bergerak ke segala arah kayak itu. Ini kita diamkan dulu ya. Setelah beberapa saat di sini kita akan melihat hasil dari pengendapan 3 bahan tadi. Saya ulangi sekali lagi. Pada sistem koloid itu ada 2 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada namanya efek Tyndall dan gerak Brown. Kalau efek Tyndall ini suatu zat atau solut tadi menyerap sinar sehingga terjadi pantulan antara partikel dan sinar dan akan nampak partikel-partikel yang berterbangan di suatu larutan. Nah, kalau yang gerak Brown tadi sudah saya jelaskan. Kalau si solut atau zat tadi ketika telah dicampurkan dengan pelarut, dia akan bergerak ke segala arah kayak itu. Nah, di sini kita mulai dari bahan kopi. Ya, kopi di sini kita bisa lihat bahwa terjadi pengendapan yang lumayan cukup agak lama antara kopi dan air. Di sini mengendap ke bawah. Nah, ini pengendapan yang terjadi pada kopi antara air dan kopinya memisah. Nah, di sini kalau saya lihat dengan mata saya, tapi susah ya untuk ditangkap oleh kamera. Ini ada solut atau zat dari kopi tersebut yang masih berterbangan ke sana kemari, kayak itu partikel-partikel kecil. Ini untuk yang kopi. Terus kalau untuk yang hand body, oke, ini yang di bawah ini bekas kopi tadi. Kalau mau melihat partikelnya bisa dilihat seperti ini aja. Oke, itu ada partikel-partikel atau zat kecilnya yang bergerak ke sana kemari. Ya. Kalau untuk melihat efek Tyndall, kalau seperti ini sangat sulit. Dia butuh pencahayaan cukup, sinar yang cukup, dan mata yang jelas. Kalau menggunakan kamera seperti ini akan sulit untuk menangkap efek Tyndall ya, karena partikel tersebut akan menyerap sinar yang ada. Biasanya akan nampak partikelnya. Di sini kalau saya melihat dengan mata saya itu nampak, tapi kalau berhubung ini adalah kamera agak sulit dilihat. Nah, terus kalau susu ini kalau dalam jangka waktu beberapa lama dia akan mengendap. Di atasnya itu kayak nanti akan susunya akan mengendap ke bawah, jadi di atasnya nanti agak kayak bening-bening kayak itu. Oke, yang selanjutnya ini ada namanya suspensi. Suspensi adalah antara solut dan pelarutnya itu heterogen, di mana mereka itu berbeda jenis dan tidak akan pernah menyatu. Ya, walaupun sudah kita usahakan untuk bersatu antara dua bahan tadi, dia tidak akan pernah menyatu nih. Contohnya saya ada minyak dan air. Ya, ketika minyak dan air saya satukan, mau saya aduk sampai 1000 tahun pun minyak dan air tidak akan pernah menyatu. Dia langsung mengendap. Ya, dia langsung terjadi pemisahan. Terus kayak teh ini, antara teh dan air dia tidak menyatu, dia langsung mengendap.
dia berpisah. Oke. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya.